Halo, kita ketemu lagi di Nawiki Sinau Ikigai. Nah, di episode yang kali ini kita akan bahas satu film itu ya. Berbeda dengan sebelumnya kita ngobrol sama beberapa narasumber yang luar biasa yang telah menemukan jalan Ikigai. Nah, kali ini kita akan belajar Ikigai dari sebuah film yang salah satu film yang dibuat lagi gitu ya. Kalau dulu sebelumnya kita sempat belajar dari film The Lion King. Nah, kali ini kita belajar dari film Mulan ya. Mulan yang kali ini berbeda dengan Mulan yang dirilis sekitar tahun 1990-an ya. Dan kita ingin belajar apa saja quotes-quotes penting yang itu sangat relate dengan Ikigai kita gitu ya. Apa yang kita bisa pelajari dari karakter-karakter yang ada di dalam film Mulan tahun 2020. Nah, sebelumnya supaya kita lebih dapat soul-nya, dapat Ikigai-nya dari film Mulan, kita tonton dulu trailer dari film Mulan. We have excellent news. The matchmaker has found you an auspicious match. It is decided. Come and sit down. It is what is best for our family. Yes, I will bring honor to us all. Quiet. Composed. Graceful. Disciplined. These are the qualities we see in a good wife. These are the qualities we see in Mulan. It is my duty to fight. Oke, itu tadi sekilas cuplikan film Mulan 2020 yang dibintangi oleh nih tokoh-tokoh selebritis terkenal ya. Ada Yive Liu sebagai Mulan, ada Donnie Yen sebagai Commander Tung, ada Gong Li sebagai Xian Yang, ada Jet Li sebagai Emperor. Ini kalau saya salah ngomongnya tolong dikoreksi ya Pak Ponco ya. Nah, karena beliau ini belajar banyak ya dia tentang budayaan Tiongkok sana itu ya. Dan kita pengen belajar dan untuk memulainya nggak afdol nih kalau nggak kita kasih kesempatan dulu dari Pak Ponco itu ya. Kira-kira apa ya dari Pak Ponco yang menurut Pak Ponco ini secara Ikigai itu bagus ya dari quotes-quotes yang ada dalam film ini. Silakan Pak Ponco. Saya ini membayangkan film ini penuh dengan kata-kata mutiara yang luar biasa. Terutama kalau dunia itu cenderung apalagi agak mendiskreditkan seolah-olah kalau wanita dan sebagainya, ini spirit ini muncul bagus sekali ya. Nah, saya terkesan dengan kata-kata yang waktu itu ya istilahnya karena sebab yang membuat bapaknya itu harus seolah-olah dia harus berangkat untuk memenuhi panggilan negara. Saya senang dengan spirit patriotisme yang ada, yang muncul itu. Ya. Hari ini saya berharap spirit patriotisme ini kita masih miliki untuk negara tercinta ini. Nah, waktu itu bapaknya ngomong gini, I am the father. It's my place to bring honor to our family. On the battlefield, you are the daughters. Learn your place. Ini diungkapkan oleh bapaknya, yang dia mengatakan bahwa memang kondisiku tidak sama dengan pada waktu dulu. Tapi walaupun begitu, saya harus mengambil bagian ini karena ini adalah bicara tentang kehormatan dalam keluarga yang harus aku tunjukkan. Aku harus memberikan contoh yang baik. Nah, terus saya senang dengan kata-katanya,
bahwa ini bicara tentang spirit tanggung jawab. Ini merupakan sesuatu kalau memang kita dipanggil untuk melakukannya, kita harus melakukannya dengan terhormat. Nah, ini keren sekali. Tapi masih ditambah lagi dengan kata-kata gini. Nah, you are the daughters itu karena memang dia kebetulan ada memiliki 2 anak perempuan. Nah, maka dia sebutkan, kamu ini ya juga punya porsimu sendiri. Ya, nanti ya, bahwa berarti nasihat dari bapak ini kepada anak bahwa kamu harus, ya memang ini bisa diartikan yang berbeda tapi saya ngambil yang positif. Learn your place itu bicara tentang bagaimana kita kalau kita memberikan contoh sebagai bapak mengambil tanggung jawab lalu menjadi seseorang yang harus terhormat di dalam keluarga dan melakukan itu dengan benar-benar. Nah, tapi anak-anak itu juga punya bagiannya masing-masing dan harus belajar. Saya suka dengan kata-kata learn your place itu tadi. Demikian yang menarik bagian dari saya. Iya Pak Ponco. Jadi mungkin apa ya? Saya senang film-film Disney itu adalah bisa dinikmati dari film keluarga ya. Artinya film keluarga itu kan ditonton anak-anak, ditonton orang tua itu ya. Tidak mudah setahu saya membuat film yang bisa dinikmati lebih dari satu segmentasi itu ya. Dan yang tadi saya yakin Pak Ponco melihat karena sudah menjadi seorang ayah gitu ya, bisa melihat perspektif ini. Mungkin kalau buat saya lewat aja itu ya. Berikutnya itu ya, kita akan belajar apa sih kalau dari Aris itu ya. Kira-kira apa quotes apa yang bisa kita buat Aris itu punya apa ya meaning terkait dengan ikigai. Silakan Aris. Oke. Sebenarnya satu quotes yang menarik itu yang bunyinya ini dari Mulannya sendiri ya. I know my place and it is my duty to fight for the kingdom and protect the emperor. Nah, saya paling tertarik ketika nonton film ini saat perdebatan antara si Mulan ketemu dengan penyihir cewek yang namanya Xianlang ya, Xianlang. Dua-duanya sama-sama cewek, sama-sama punya chi. Ibaratnya itu kayak sama-sama punya magic gitu ya, super power. Cuman kedua tokoh atau karakter ini meskipun kalau secara kemampuan mereka sama, tapi yang beda ada pada hatinya. Nah, saya ingat waktu percakapan di sebuah gunung kalau nggak salah, si Xianlang ini berusaha mempengaruhi Mulan. Kurang lebih dia ngomong ke Mulan, percuma kamu itu berjuang untuk kingdom itu, untuk kerajaan, karena kamu tidak akan dihargai. Nasibmu ujung-ujungnya akan sama seperti aku, yang disebut sebagai witch, ya, penyihir perempuan. Karena memang dalam peraturan di kerajaan itu memang ketat banget ya, yang boleh jadi warrior atau prajurit itu hanya cowok, sedangkan cewek itu dianggap sebagai mereka yang hanya cukup berhenti karirnya sampai dengan berkeluarga. Nah, menariknya kalau dikaitkan dengan ikigai, Mulan ini saat itu sadar what you are good at ya. Kalau di ikigai itu sisi yang kiri, dia punya kemampuan apa, dia sebenarnya tahu punya chi, dia sadar gitu. Dan makanya dia berani untuk maju ikut latihan waktu itu mewakili bapaknya ya. Harusnya bapaknya yang berangkat, cuman dia akhirnya berangkat karena nggak tega juga kayaknya lihat bapaknya yang udah pincang-pincang gitu, masa harus ikut perang ya, jelas kalah gitulah. Akhirnya Mulan yang memberanikan diri. Nah, yang menarik selama proses di pelatihan itu, si Mulan hampir tidak pernah menunjukkan chi-nya. Dan akhir-akhir pelatihan itu baru mulai kelihatan chi-nya. Mulai ditampakkan karena dia mulai kepancing secara emosi. Nah, betul, kepepet. Dan ternyata chi-nya itu ketika diketahui si jenderalnya, ya inilah sebenarnya yang dibutuhkan dalam peperangan. Karena hanya prajurit yang punya chi bagus yang akan menang. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita itu punya something
we are good at. Kita punya satu skill, kita punya satu kemampuan, tapi tidak cukup percaya diri. Balada Mulan dalam camping pelatihan itu, dia tahu punya skill, cuma nggak pede untuk menunjukkan. Entah karena apa ya, itu yang saya masih penasaran ya. Mungkin karena faktor besarnya si Mulan waktu itu takut mungkin ya kalau terungkap bahwa dia itu perempuan. Dalam sehari-hari pun kayaknya banyak deh dari kita mengalami hal demikian. Kita punya satu skill yang bagus, kita punya Ci ya boleh dibilang, tapi kita nggak cukup percaya diri untuk menunjukkan itu, padahal sudah jelas market membutuhkannya, what the world needs, itu kalau sisi kanannya Ikigai. Nah ini akhirnya nggak ketemu jadinya, kita punya market butuh, tapi kita yang tidak cukup percaya diri untuk menampakkan diri. Betul, dan itu seringlah kita hadapi. Gitu Pak Adi yang saya dapat. Oke. Saya tak nambah dikit aja. Ya, terutama Pak, kita bicara dengan orang tua dan muda ini, tadi waktu disebutkan oleh Aris itu gini, saya suka dengan spirit untuk berani untuk mengambil tanggung jawab, karena dia menyadari bahwa orang tuanya itu pasti nggak memungkinkan. Nah, hari-hari ini itu saya berharap banyak orang, terutama anak-anak ya, orang muda, anak-anak itu harus punya itu tadi, inisiatif. Kalau dia itu harus ini, karena ini bicara tentang kepedulian. Ya, alangkah baiknya terhadap orang tua itu kita mau peduli bahwa ini kalau kita bisa melakukan, mengapa kok ya ada orang tua yang terus ya harus susah payah dan sebagainya. Ya, hari ini kita perlu orang-orang muda yang seperti begitu. Ya, dan saya bangga karena 3 orang muda yang bersama dengan saya ini melakukannya begitu. Keren. Dan mau nambahin, Pak. Jadi yang membedakan si Mulan dengan si Xianlang akhirnya kan moralnya. Sama-sama punya Ci, kemampuannya sama lah. Cuman kalau moralnya yang satu bagus, yang satunya bejat, ya hasilnya beda. Nah, demikian kita sehari-hari mungkin mengalami hal ini ya. Sama-sama punya skill, sama punya kapasitas, tapi kalau moralnya beda ya hasilnya akan berbeda gitu, Pak. Tapi ini Pak, aku nanggepin pernyataannya Pak Pon gitu. Kadang kita tuh yang muda berhadapan dengan yang tua. Yang muda tuh pingin apa ya, secara tulus pingin maju gitu ya. Tapi kan juga realitanya kadang yang tua ini masih merasa mampu gitu. Aku nih masih mampu, kamu ya know your place itu kan. Kadang kan ada situasi itu kadang tidak seperti yang ada di Mulan itu Pak. Ya. Orang tuanya gak rela itu. Orang tua gak rela repot itu. Harus lebih orang tuanya juga harus ikhlas. Betul. Bagus. Harus legowo ya Pak. Yes. Nah, untunglah saya termasuk yang harus itu tadi senang dengan yang justru orang-orang muda yang menyadari lalu maju tadi. Nah, kalau saya lihat sih bapaknya Mulan itu sebenarnya tahu gitu ya, bahwa kan sadar di awal itu kan melihat anaknya ini memang punya potensi yang luar biasa. Cuman kan ada tradisi, ada kultur yang tidak mudah. Ya. Seperti itu. Dan kalau saya berani mendobrak, nggak senekat anaknya yang ini gitu loh. Nah, situasi yang membuat anaknya nekat juga sih sebenarnya kalau saya lihat. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang Xianyang gitu ya, yang tadi disampaikan Aris itu secara moral kurang, tapi saya melihat ada hal lain itu ya. Nah, ini melanjutkan. Jadi quotes yang buat saya itu kena itu ya buat saya, dan itu nyambung ke Ikigai, itu justru quotes dari Xianlang gitu ya. Yang tadi disampaikan Aris bahwa ini adalah tokoh, sebenarnya dia nggak pure antagonis ya, tapi justru menurut saya dia punya peran besar loh gitu ya dalam menyadarkan Mulan ya. Betul. Justru terakhir dia mengakhirinya dengan satu hal yang luar biasa. Dia yang menyelamatkan Mulan kan pada saat si siapa nih musuhnya tuh udah mau mana kan, dia merelakan dirinya untuk mati itu ya. Nah, yang you liar itu ya, your deceit weakens you, it poisons your chi itu ya, Xianlang.
Nah ini menurut saya yang justru peran besar Xian Lang ini adalah dia melihat mungkin sama saat dia muda itu ya, bahwa dirinya dulu dia melihat bahwa Mulan itu adalah dirinya dulu gitu kan. Betul. Dan bedanya mungkin situasi yang membuat dia akhirnya menjadi jahat ya. Dan itu memang tidak mudah, bukan berarti membenarkan pada saat itu ya. Tapi ini menarik gitu ya. Jadi dan Mulan pada saat disampaikan itu dia tuh sadar itu ya, dan itu kan kejadian di sebuah kayak danau itu ya, danau yang mungkin nggak terlalu dalam, terus dia akhirnya si Mulan kan mencopot semua atribut atau identitas dia sebagai warrior itu ya, yang laki-laki ya. Dia menunjukkan sisi feminimnya, dia seorang wanita yang tangguh itu ya, dia yang punya ci luar biasa, karena dia sadar bahwa ketika dia nah itu ya, masih ingat ya, ketika dia harus baca sumpah sebagai seorang warrior itu ya, dia berhenti pada saat dia harus berkata truth gitu ya. Nah kalau sebelumnya loyal ya, dia ngomong saya loyal itu ya, dan dia berhenti pada saat dia harus berkata bahwa jujur, dan itu yang membuat dia lemah. Dia tidak jujur tadi seperti Aris sampaikan ya, dia tidak jujur pada what you are good at. Ya, dia tidak jujur pada potensi luar biasa yang sudah Tuhan berikan ke dia. Nah, kadang saya merasa seperti itu sih. Tapi nggak ngerti. Tapi kalau saya sikapi sih di dunia akuntansi yang warriornya. Tapi saya sebenarnya jagonya di desain itu kan. Nah tahu ini tapi saya sambil jalan justru kalau belajar dari Mulan kan dia bisa combine. Justru kalau tanpa camp itu dia nggak akan jadi true warrior gitu kan. Dia nggak mungkin bisa bisa menolong sang emperor kalau dia memang akan jadi seorang pendekar atau nggak jadi tentara itu karena nggak punya jalannya. Betul. Nah itu yang saya coba sikapi sih sekarang itu ya, bahwa saya ketika masuk ke dunia accounting itu adalah justru yang membentuk saya menjadi seorang warrior gitu ya. Dengan kemampuan saya desain art yang saya miliki justru mewarnai dunia akuntansi ini gitu ya, yang terutama mungkin dirasakan oleh teman-teman sekitar saya, mahasiswa yang saya ajar. Itu sih justru itu beneran ya. Kerasa kadang karena kita berusaha nutupi tadi yang Aris bilang, kita tuh kayak lemah itu kan, nggak berkembang. Itu mungkin yang bisa saya share. Ya, ini Boni juga pasti punya sharing gitu nanti. Nah, iya. Saya Bro? Tahu. Ya kayak maunya sih sharing, tapi kayaknya udah diwakilin jadi idem gitu. Enggak sih. Kalau dari aku sih ada satu quote yang buat aku ini keren banget ya, gampang diucap, susah dilakoni gitu kan. Quote-nya mengatakan there is no courage without fear. Ya artinya apa? Nggak mungkin akan ada keberanian tanpa adanya ketakutan. Nah, kalau di quote-quote yang sebelumnya teman-teman share kan lebih ke ikigai dan seterusnya, kekuatan dalam dari seorang Mulan. Nah, mungkin aku lebih tertarik untuk bagaimana kita menjalani supaya menemukan apa sih yang kita sebut sebagai ikigai. Nah, ini menarik banget quote ini. Dikatakan oleh si bapaknya itu ya, Wajo itu kan, nggak ada keberanian tanpa rasa takut. Jadi intinya rasa takut itu adalah sesuatu yang akan ngelit kita pada sebuah keberanian. Nah, kalau kita bicara ikigai, kita pasti akan bicara passion. Passion apa sih? Ya menurut saya passion adalah dorongan yang sangat kuat. Bahkan kadang kita nggak bisa melawan, dan seringkali sesuatu itu bicara lewat hati kita. Dan itu terus gitu ya berteriak. Itulah passion. Dorongan yang sangat kuat, bahkan kita nggak bisa menghindar. Kadang kita selalu terhantui oleh apa yang disebut passion. Nah, yang menariknya ketika kita mencoba menjalani ikigai kita, passion kita gitu kan, seringkali rasa takut itu muncul. Takut itu macam-macam sih. Takut masa depan, takut rezeki, takut kebahagiaan dan seterusnya. Sering loh. Akhirnya kita terpaksa jalani hidup kita, masa akhir kita, sisa waktu kita itu ya bukan karena sesuai ikigai, tapi ya sudah gitu kan, karena kita takut dan seterusnya. Oke. Tanggung. Terus kalau iya betul, tanggung sekali. Kemudian ini gitu kan, seringkali yang membuat kita nggak berani melangkah itu apa sih? Di film Mulan kita belajar
Pertama pasti seorang Mulan akan sangat dilema gitu kan. Si bapak sudah punya statement begini, tapi hati dia itu berteriak, dia harus beraktualisasi, dia harus menyelamatkan bapaknya, dia juga harus mewakili bapaknya. Nah, seringkali itu justru kata-kata orang terdekat itu yang cukup menjadi dilema besar buat kita. Sebagai contoh simple gitu kan. Kita itu pengen masuk, misal pengen kuliah di psikologi, ya kan, passion kita di sana, tapi orang tua pengen kita masuknya di fakultas lain. Nah, itu sama kayak Mulan sebenarnya. Oke. Terus kemudian selain omongan dari orang tua, omongan orang sekitar juga sama. Itu seringkali menghantui kita, membuat kita sulit untuk mencapai itu kan ikigai kita. Kita jadi takut, kita jadi khawatir, itu kan. Kita nggak pede tadi yang Aris sampaikan gitu ya. Kita jadi nggak pede itu karena omongan-omongan tadi. Nah, ketika omongan-omongan itu masuk ke pikiran kita menjadi gelisah. Kalau saya begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Ya, dan menurut saya sebenarnya kalau kita jalani semua gitu kan, saya pun juga pernah ngerasain, tadi Bro Adi sudah cerita gitu kan, kita itu sebenarnya pengennya kemana, tapi toh sekarang juga seni kita bisa terekspresi dengan baik ya, bisa tersalurkan dengan sangat baik. Itu yang saya bisa pelajari gitu kan. Rasa takut itu biasa kok, kita semua akan merasa takut, tapi yang penting itu bukan ngelawan rasa takut, tapi berdamailah dengan rasa takut. Itu akan menjadi lebih penting. Kita menyadari, kita berpikir lebih jernih gitu kan, kita berdamai dengan rasa takut, dan biarkan rasa takut itu datang seperti kereta api mampir di pikiran kita sebagai stasiun, dan dia pergi lagi. Karena kereta itu pasti akan datang dan pergi gitu kan. Nah, begitu pula dengan rasa takut. Emosi itu juga sama, dia akan datang, dia juga akan pergi. Nah, jadi pesan saya sih satu sih, rasa takut itu biasa. Sadari dan berdamailah dengan rasa takutmu sampai melahirkan keberanianmu, dan kembalilah pada ikigai. Itu sih yang bisa aku share ya, Bro. Yuk. Jadi apa ya? Ya kita mungkin cowok-cowok ya. Kalau perempuan kan mungkin apa ya? Kita ada di kultur mungkin budaya Asia yang mungkin sampai saat ini masih punya pandangan bahwa perempuan itu memang ya di rumah itu ya boleh berkarir tapi jangan terlalu ya ingatlah rumah, kan selalu seperti itu ya, dan itu tidak mudah bagi kita ya. Mungkin ini saya mencoba melihat dari aspek kalau perempuan berpikir seperti apa itu ya, mungkin at that time itu ya, itu suatu hal yang sangat nggak lazim perempuan jadi tentara itu ya, berkarir. Bahkan mungkin sekarang ya mungkin berbeda ya, tapi masih ada lah ya pandangan-pandangan bahwa perempuan itu harus ya nggak usah tinggi-tinggi lah belajarnya. Nah, mungkin ada pendapat nggak? Mungkin kan Bro Boni, Pak Pon punya anak perempuan ya sudah ya. Nah, bagaimana nih para father? Kalau Aris ini belajar dulu ya Aris ya. Siap. Mestinya dimulai nih Adi dulu dong kan. Oh. Kalau saya sih ini kalau mungkin gini, mungkin nggak nanti cerita anak istri. Kalau istri saya nggak pernah batasi gitu ya, dan dia pada saat memutuskan berhenti jadi dulu sudah corporate secretary gitu lah, udah karir yang cukup bagus ya di salah satu company PMA lah. Terus dia memutuskan fokus untuk keluarga, dan itu saya menghargai bahwa ibu rumah tangga juga sebuah karir yang terhormat gitu ya. Dan untuk kalau ke anak saya yang kedua si Aura juga saya bebasin itu ya, dia ingin menjadi apa, dia harus menjadi dirinya. Artinya saya saat ini tidak melihat membedakan ya cara memperlakukan dia itu berdasarkan gendernya, tetapi apa yang membuat dia fokus ke ikigainya itu ya. Mungkin kalau saya seperti itu. Kalau Boni nanti terus Pak Ponco gimana ya? Oke sih. Memang budaya dulu, cara pandang dulu sama sekarang udah beda sih. Dan mungkin ada hal yang perlu kita clearkan gitu kan, bahwa seringkali masyarakat atau orang berpikir bahwa anak tuh urusan ibu. Kalau saya nggak setuju sih terus terang, ya kan. Memang mungkin secara ya belajarnya dari Pak Ponco soalnya. Apalagi anak laki. Nah itu dia. Nah betul ya kan. Jadi sebenarnya ini balik lagi bukan masalah berapa jam di rumahnya sih, tapi lebih bicara kualitas sebenarnya. Bahwa pendidikan, terus juga bagaimana
pendidikan itu juga macam-macam ya, bukan cuma hard skill ya, tapi juga lebih ke karakter building. Itu juga sebenarnya tanggung jawab si bapak loh, bukan cuma ibu doang. Itu. Terus kemudian kalau dikaitin dengan perempuan sekarang, kalau saya lihat kita juga barusan memperingati Hari Kartini ya, Ibu Kartini gitu kan, bahwa emansipasi itu memang saat ini sudah saatnya emansipasi. Jadi seorang perempuan pun mau berprofesi sebagai polisi, sebagai pilot atau apa, is okay. Toh cowok-cowok jadi akuntan juga banyak, padahal tuh profesi dulunya kan banyak perempuan tuh. Oh enggak, sebetulnya enggak ya. Oke. Zaman Karena saya kalau identik perempuan ya bro ya. iya. Wah itu yang membuat G-nya enggak keluar tuh di situ. Nah itu dia, padahal kan sebenarnya juga enggak gitu loh. Justru ada keduanya itu saling melengkapi kan gitu, ya kan? Oke. Ya, jadi itu sih emansipasi itu juga sebenarnya saat ini sudah jalan ya. Jadi kalau saya lihat istri saya juga sama sih, dulu juga bekerja, terus sekarang ya bekerja di rumah 24 hour itu ya. Ngepel, bersihin rumah, itu pekerjaan istri saya. Itu sama sih, dia mau kerja, mau di rumah, itu juga ya silahkan aja gitu ya, kalau itu pilihan dia. Bahkan ke anak pun saya juga, ya semoga tetap konsisten sih dengan omongan saya hari ini gitu kan. Nanti kalau saya udah tambah tua usia lagi, saya akan dengerin ini lagi. Kalau buat anak saya sih sebenarnya biarkan dia memilih sesuai C-nya dia sih. Karena Tuhan sudah memberikan C tanda kutip sih sebenarnya dalam setiap anak ya. Jadi ketika dia bisa mengetahui dan mengembangkan, ya mudah-mudahan dia bisa bermanfaat dan berkarya lebih banyak. Itu bro. Nah ini sekaligus terakhir. Ya komentar dulu Pak Ponco. Nanti beberapa masih kayaknya ada beberapa quotes yang mau dibahas sama Pak Pon. Masih terkait emansipasi ini Pak. Yang berkaitan itu singkat saja saya mengatakan bahwa marilah kita menjadi orang-orang yang juga harus terbuka untuk tidak membeda-bedakan. Terbuka bahwa orang harus bisa menemukan C-nya itu. Itu sebetulnya kalau kita sederhanakan kan C itu artinya itu energi sebetulnya. Ya kalau zaman dulu itu energi itu untuk menjadi yang terbaik itu jadi warrior. Nah Mulan walaupun perempuan ternyata dia punya G yang kemudian akhirnya dia bisa ekspresikan akhirnya. Tapi kalau kita lihat sayang sekali kalau banyak orang-orang karena pola pikir yang keliru, orang tuh nggak menemukan G-nya, akhirnya tidak menemukan ikigai-nya. Nah saya menganggap marilah kita menjadi orang-orang termasuk kalau kita punya anak, istri, biarlah dia bisa menemukan G-nya untuk dia bisa ekspresikan. Yang penting itu kita bisa membuat itu semua menjadi energi yang positif bagi paling tidak keluarga, bagi orang banyak. Itu penting. Saya kira itu dulu. Oh, Aris mungkin boleh loh, Riz. Ya. Gimana pandangan terhadap pasangan atau orang sekitar nih? Nanti istri suruh berhenti atau gimana, Riz? Wah, karena emansipasi tetap bekerja. Ini ya, intinya ya. Jadi soalnya karena sandwich generation, Pak, generasi kecepit. Jadi mau nggak mau, ya kalau dengan doi sih sudah sepakat ya kita berdua tetap berkarir. Cuman kalau ada rezeki lebih, bolehlah istri pensiun di rumah aja. Nanti. Nah, walaupun di rumah juga tidak berarti itu tidak produktif loh. Betul. Istri saya kapan waktu kerja itu waktu sebelumnya dia ikut management program, development program, dia justru dapat nomor 1. Tapi setelah dapat itu malah berhenti dia karena dia waktu itu memang mau merit. Nah ternyata ya sampai sekarang ya tetap melakukan perannya yang juga ya sama dengan Pulan sama dengan ini apa Evelynnya Boni itu. Kalau saya istri saya masing-masing. Istri saya Wulan Pak, bukan Mulan. Loh, Mulan. Iya Mulan. Saya sebutin Mulan. Justru saya tadi ketawa karena kok tinggal ganti W gitu loh. Oke. Nah ini sekaligus di penghujung ini Pak Ponco, mungkin kalau ada beberapa quotes ya Pak Pon nanti
kira-kira apa sih yang bisa kita maknai dari secara ikigai dari film Mulan? Iya. Silakan Pak Bon. Saya mau ngangkat satu quote selagi terakhir. Sebetulnya kan kalau kita lihat yang dimaknai oleh Mulan, ini Mulan bukan Mulan. Itu adalah ini loyal, Chung, terus Yung, keberanian, terus Chen itu adalah kejujuran, lurus, ya. Nah, tapi setelah itu kaisarnya atau emperornya ngomong gini, devotion to family is an essential virtue. Ternyata apa? Paling penting dalam manusia itu adalah dia mendapatkan wisdom, mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Dan ternyata nilai kebajikan yang paling mendasar itu justru bagaimana devotion terhadap keluarga. Apa itu devotion itu ya? Satu persembahan hidup yang baik buat keluarga. Nah, ini adalah sesuatu yang ternyata akhirnya kita kembali pada meskipun kita bisa melakukan yang bagus buat orang banyak, untuk masyarakat, untuk bahkan ya apa yang kita kerjakan itu hebat, bahkan bagi negara misalkan. Ternyata yang paling mendasar itu adalah ternyata kaisar yang mengatakan devotion to the family. Jadi kalau kita itu melihat akhirnya esensinya adalah percuma dengan segala macam kehebatan-kehebatan itu. Kalau akhirnya apa yang akhirnya itu secara ujungnya itu keluarga tidak bisa menikmatinya dengan baik. Nah, saya kalau di Mulan ini kita mendapatkan ini satu ikigai, nilai yang bagus untuk kita bisa maknai dalam kehidupan itu adalah yang pertama adalah gini, tiap dari kita memang kalau kita melihat itu ada ada bakat, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa hebat sekali. Dan kita seharusnya punya passion untuk mengerjakannya. Walaupun banyak kendala. Seperti cerita Mulan pun itu dia terkendala banyak faktor. Tapi marilah dikerjakan. Temukan apa yang kita hebat, kita bisa mengerjakannya dengan passion. Lalu kemudian langkah berikutnya, bagaimana kita bisa konsisten untuk bisa mengerjakannya, apalagi itu berdampak baik. Dalam hal ini kita bicara tentang apa yang dibutuhkan oleh dunia, apa yang dibutuhkan oleh negara, orang sekitar kita. Mari kita menuju ke sana, kita mengerjakannya. Ya. Dan yang ketiga, akhirnya seluruhnya itu seharusnya kembali kepada keluarga kita sendiri. Bagaimana keluarga itu bisa menikmati apa yang kita kerjakan yang berdampak baik itu semuanya. Supaya apa? Kebanggaan. Saya nggak pengen ada kata-kata gini, orang ini hebat dan sebagainya, tapi keluarganya ternyata ada masalah. No, yang terbaik itu adalah kita bisa melakukan segala macam sesuai dengan sesuai dengan apa yang dunia butuhkan, tapi juga keluarga untuk menikmatinya. Itu adalah sebuah warisan yang berdampak pada generasi-generasi berikutnya. Demikian. Oke, terima kasih banyak Pak Ponco, Aris, sama Bro Boni ya yang sudah berbagi memaknai quotes-quotes penting itu ya dalam film Mulan, bahwa ya ada hal yang luar biasa ya film Mulan ini yang bisa kita pelajari kita kaitkan dengan kita belajar untuk menemukan ikigai kita itu ya. Tadi udah dijelaskan panjang lebar. Dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk follow, subscribe akun Niku Channel ya. Dan jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar ya. Dan silakan share video ini sebanyak-banyaknya supaya kita bisa bikin konten Nawiki yang lebih seru tentunya ya. Dan kita tiap hari Rabu malam itu kita ada secara live interaktif, kita ada di jam 10 malam, hari Rabu jam 10 malam live ya. Jadi teman-teman boleh gabung untuk ngobrol dengan kita secara live gitu ya, dengerin
dunia akuntansi yang kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan juga ada channel playlist baru kita ya, masih di channel Akuniko, yaitu Wedang, yaitu wejangan dari Padang. Nah, itu kita ambil dari Akuniko bagian akhir itu ya, tentang wisdom ya. Dari topik-topik yang sudah kita bahas itu Pak Ponco bicara tentang mungkin sekitar 3-5 menit gitu ya, dan itu bisa kita dengerin sambil melakukan sesuatu, sambil santai, sambil kita maknai itu ya apa yang telah disampaikan oleh Pak Ponco. Dan itu menutup perjumpaan kita pada episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode Now Iki berikutnya.